merupakan rapat kedua yang difasilitasi oleh Kementerian PKP. Tadi ada dari Sudin juga hadir, dan ada dari Dinas DKI juga hadir. Yang intinya adalah kita membahas sudah lebih tinggi lagi, sudah lebih dalam lagi, bahwa kami dari warga mendorong agar dilakukan percepatan untuk bisa segera dilakukan ruang LB atau rapat luar biasa ya, untuk segera membentuk Panmus, panitia musyawarah yang nantinya akan menjaring dan memverifikasi pengurus dan pengawas yang baru. Cuman memang tadi pembahasannya lebih kompleks lagi karena berhubungan dengan permen dan pergub. Jadi memang kita tadi kupas satu-satu gitu, di poin-poin berapa dan di pasal-pasal berapa yang itu dimungkinkan bisa dilakukan. Terus di dalam mungkin ada saran-saran juga dari Tentu kalau dari Kementerian PKP memfasilitasi ya, mediasi, dan hari ini memang yang hadir hanya warga aja. Perwakilan dari warga ada sekitar 9-10 orang gitu, yang terus mengawal kasus ini dari pertama kita sampaikan hari ini. Gunanya kita membahas secara khusus dengan dinas dari DKI dan dari Sudin, yang di rapat pertama belum dihadirkan dulu karena ini memang kita udah mulai ke jenjang berikutnya, kita udah mulai masuk ke level berikutnya gitu. Terkait dengan permen, pergub, bagaimana korelasinya gitu, supaya ini bisa segera dilaksanakan. Tentu kita dari warga gitu ya, dan saya dalam hal ini juga mewakili warga mendorong, betul-betul mendorong gitu. Karena saya beranggapan ini bukan kasus biasa, ini extraordinary case. Jadi kalau lihat frame-nya tuh kasus luar biasa gitu loh, di atas rata-rata dengan segala bentuk, secara historis ya, segala bentuk pelanggaran, penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus itu bukan di tengah-tengah, tapi merupakan proses yang sudah dilakukan dari awal sejak bentuk terpilih gitu, yang sudah sesuai dengan pergub dan ADART. Nah makanya itu saya tadi cukup tegas dan keras juga gitu ya, untuk mendorong dilakukan kecepatan gitu, ada akselerasi gitu, untuk segera melaksanakan RUA LB. Karena di RUA LB ini nanti, di proses inilah dimungkinkan nanti akan dibentuk Panmus untuk nanti menjaring pengurus dan pengawas yang baru. Jadi nanti restart nih, semua dari dirubah semua. Karena arahan dari dinas sebelumnya itu hanya membentuk Panmus untuk menjaring pengawas saja. Padahal satu paket harusnya bongkar semua gitu. Ya kalau memang ada kekosongan di struktur pengawas, ya sudah, di pembentukan yang berikutnya ya tidak bisa cuma pengawasnya aja gitu yang dibentuk, ya harus dengan pengurus sama pengawasnya juga. Mas, tapi dari pihak manajemen nggak datang. Ada yang hari alasannya apa nggak hadir? Alasannya nggak hadir kenapa? Kalau undangan hari ini itu memang
ada dari Sudin, ada dari Dinas DKI, dan tentu Kementerian PKP dalam hal ini pihak yang memfasilitasi sebagai fasilitator gitu ya. Dan tentunya udah pasti perwakilan dari warga yang ada di Vitalis Park yang ada sekitar 9 orang yang hadir. Gitu. Jadi alhamdulillah tadi semua hadir walaupun dari dinas telat datangnya gitu. Kita menunggu agak lumayan lama ya karena mungkin ada kegiatan lain gitu, ada juga yang ditugaskan secara mendadak. Tapi tadi semuanya hadir dan kita sudah melalui proses pembahasan yang cukup intens juga tadi. Oke, mengulangi lagi, apa sih dari tuntutan dari warga itu, terus kemudian tanggapan dinas itu sendiri gimana dengan update-nya hari ini? Sebenarnya kalau mau dibilang kita tadi terus bertabrakan gitu ya memang terus bertabrakan sih gitu ya. Cenderung alot gitu. Karena kami memandang ini adalah extraordinary case yang penanganannya juga harus extraordinary. Sementara dari dinas semua bicara di koridor regulasi dan peraturan. Aturannya harus ini A, B, C, D ini harus begini. Disitulah yang alot, gitu loh. Disitulah yang kita terus ya jujur saya harus sampaikan apa adanya gitu ya. Dan disitulah yang kita terus bisa dibilang berbenturan ya. Gitu. Makanya cenderung alot. Tapi memang kita sama-sama berupaya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang output yang baik. Nah, hari ini pertemuannya itu dengan warga. Pertemuan berikutnya yang akan difasilitasi oleh Kementerian PKP hanya dengan pengurus. Jadi Dinas DKI, Sudin dan pengurus. Ya sudah pasti dari Kementerian PKP ada juga karena ini difasilitasi oleh mereka. Pertemuan berikutnya adalah finalisasi. Pengurus dan warga akan ketemu lagi yang akan difasilitasi lagi oleh Kementerian PKP. Oke, dari 2 kali pertemuan ini adakah poin positif yang diambil, misalnya ya yang untuk kepentingan warga ya, untuk kepentingan warga dari 2 kali pertemuan ini? Oke. Dari 2 kali pertemuan ini ya hari ini yang kedua gitu. Poin positifnya kami merasa bersyukur, tentu berterima kasih juga dengan Kementerian PKP yang fasilitasi dan terus ikut mengawal dan mengawasi kasus ini ya sampai dengan hari ini gitu ya. Ada proses ya ongoing sih, masih berjalan gitu loh, tapi berjalan maju, nggak yang sampai dengan hari ini ya, nggak yang stagnan gitu. Walaupun memang saya masih harus, tadi juga kita agak lama sebenarnya di dalam, harusnya dari tadi udah bisa selesai gitu ya, tapi karena itu tadi ya memang berbenturannya banyak gitu loh, agak cenderung alot gitu. Dan jujur saya harus katakan ini juga merupakan aspek yang pemerintah harus menjadi perhatian khusus juga gitu, bahwa masih sampai dengan hari ini ketika kita bicara prosedur dan birokrasi itu memang masih cukup berbelit. Mas, tapi setelah datang ke PKP ini mungkin apakah masih ada intimidasi mungkin dari pihak pengurus? Loh justru setelah rapat pertama itu dari pihak pengurus merilis press release
yang di situ menyebutkan juga dinas dan Kementerian PKP. Sementara belum ada kesepakatan apa-apa, belum terjadi apa-apa di rapat pertama tuh belum terjadi apa-apa. Yang berikutnya adalah ada intimidasi terhadap jajaran security karena dianggap tidak netral memihak warga, dan bahasa gamblangnya lu nggak patuh sama gue gitu, yang ditahan pembayarannya, ada yang dimutasi, bahkan ada salah satu warga yang nalangin dulu untuk gajinya. ininya pembayarannya dari security gitu, dan dari pihak pengawas juga udah kontak ke vendor segera dilakukan pembayaran. Artinya memang apa ya, memang dari awal ini dari pihak pengurus tidak ada itikat baik. Masih Sudah tetap jelas, yang- sudah jelas banget nggak ada itikat baik. Instead of membuka sebuah ruang dialog, ruang komunikasi dua arah biar kita bisa ngobrol enak, dia malah menutup itu dan tidak melakukan itu, malah melakukan intimidasi. Itu masih terjadi, ada aja. Mungkin status apa itu apa untuk warga kondisinya. Kalau warga kita masih bisa berkegiatan seperti biasa ya. Yang kita juga tadi sampaikan bahwa kita nggak mau uang kita disalahgunakan untuk hal-hal yang bukan pada tempatnya. Makanya warga semua sepakat untuk tidak dulu membayar IPL. Gitu. Di satu sisi, ketika itu tidak dibayarkan, kita akan mendapatkan kesulitan untuk mengakses fasilitas ya. fasilitas ya, tempat tinggal kita. Gitu. Nah itu yang apa namanya, itu yang Dilema. polemik gitu loh akhirnya gitu. Tadi dari dinas juga malah menyampaikan, kita menyampaikan bahwa tolong jangan ada sanksi untuk kita ketika kita tidak membayarkan PL, tapi ya dari dinas memang menyampaikan ya justru harus dibayarkan gitu, supaya ya kalau nggak dibayarkan kan itu nanti fasilitasnya nggak bisa di Ya, ini mau nanya kan aplikasi itu ada yang penyewa, ada yang pembeli. ya. Ini yang menjadi pertanyaan adalah semua pembeli atau penyewa juga ikut nggak setuju dengan itu atau seperti apa? Karena kan kalau warga kan pasti yang pemilik ya kan. Ini yang sewa gimana? Buat yang sewa juga menjadi dilema tersendiri gitu loh. Nah tapi intinya kan begini, contoh misal kayak ada pemilik yang punya berapa unit, ada yang dia tinggalin, ada yang nggak dia tinggalin, dia sewain gitu. Kalau yang dia tinggal di situ mungkin punya 4 unit, dia tinggal di 1 unit, 3-nya dia sewakan gitu. Jadi artinya si pemilik unit ini yang inilah yang maksudnya yang ikut menyuarakan ini gitu loh. Nah, misal nanti ada rapat gitu ya. Ketika pemilik tidak bisa hadir, dia harus membuat surat kuasa, memberikan kuasa kepada si penyewa supaya si penyewa bisa hadir untuk rapat. Misal itu hal-hal yang sifatnya teknis. Kalau pemilik kan ya udah jelas ya, pemilik beli unit di situ dan tinggal di situ. Jadi ya dia punya kuasa untuk langsung hadir rapat dan dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pengurus di HPA gitu.